Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam dan selamat datang kembali ke dalam acara Juice You Up yang dipersembahkan oleh YB Sekuritas setiap hari Rabunya pukul 7.30 malam sampai selesai. Nah, pada hari ini kita mau berbincang-bincang bersama dengan Pak Hadrian dari YB Pusat. Kita mau berbincang-bincang mengenai apa yang terjadi belakangan ini dengan tema ya seperti ini ya, opportunity di balik outflow, where to hunt. Meskipun ada outflow yang begitu deras ya, tapi kita tetap di outflow itu pun kita bisa menemukan sebuah hidden gem, sebuah sesuatu opportunity bagi kita semua. Nah, bagaimana kita bisa menemukan opportunity itu? Kita akan berbincang-bincang langsung bersama dengan Pak Hadrian. Dan kalau ada pertanyaan tentang topik ini, pertanyaan apapun itu juga bisa langsung dituliskan juga di kolom komentar di bawah ini ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua. Selamat datang, welcome semuanya. Dari Agus juga malam Pak Arif. Welcome juga, selamat malam juga Pak Agus. Selamat malam juga kepada siapa nih? Nuts Sientoya, selamat malam juga. Selamat datang teman-teman semuanya, selamat bergabung. Pak Halim, selamat bergabung juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita dari Pak Milo, Bumi, maaf Pak. Untuk emiten kita bincangnya tuh di Morning Juice saja ya Pak ya. Untuk hari ini kita berbincang sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Malam Pak Hadian. Wah, bajunya sama Pak. Kan ya sama ya udah Nggak janjian tapi bisa samaan. Oke. comot dari lemari ya udah pakai aja. Iya. Oke, oke. Oke, gimana kabar Pak Hadian? Kabar baik, kalau saya baik. Iya, IHSG ya gua PH. Kurang baik ya. Kaget juga Pak, tiba-tiba bisa ngedrop sampai cukup dalam ya 4%. Ya, Iya, hari ini banyak yang ARB juga. Berarti hari ini banyak dari didorong sama saham-saham Konglo ya, Pak ya? ya saham Kongo banyak ARB dan net foreign sale-nya kan hari ini juga kenceng ya, Mm-mm. hampir satu satu T ya, 900 Ya. miliar kalau nggak salah ya. Jadi Oh, ya marketnya memang 900 miliar. iya memang lumayan kencang nih kalau kita cari foreign outflow ya, ini aku cek di dataku kalau net foreign sale hari ini ya itu tetap Mm-mm. di perbankan ya, BCA, BRI itu udah satu T sendiri berdua gitu ya. Oke, oke. FPIA, PPA Antam, ya. Cuan, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas satu demi satu lah ya. Kenapa Oke. outflow ini genceng banget, dan lalu Mm-mm. kita mesti ngapain kan gitu kan. Mm-mm. Iya, iya, benar. Oke, nah kalau gitu kita langsung mulai aja Pak ya. Ini kan tadi IHSG itu mengalami tekanan meskipun MSCI itu sudah selesai, efektif data mulainya official tanggal 2 Juni lah ya Pak ya. Nah, itu kan sebenarnya sempat menguat 1,1%. Terus tiba-tiba hari ini ngedrop 4%, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Oke, jadi banyak beberapa faktor lah view pertama. View pertama kan memang yang keluar di media ya hari ini kan adalah berita-berita terkait rating. Ya, baik Moody's atau S&P Global Mm-mm. menurunkan rating untuk dalam tara investment. Itu kan satu, berarti persepsinya asing ke Indonesia outlook-nya masih negatif. Mm. Masih investment grade, tapi kan downgrade tuh. Misalnya kalau dari apa yang A jadi B, ini kan jadi BAA sama itu kan ya berarti turun, jadi outlook negatif. Mm-mm. Eh, Kenapa negatif? Ya banyak faktor ya. Menurut aku salah satu yang bikin outflow kenceng tuh adalah currency risk. Contoh, Maksudnya gimana, Pak? ya ini kan rupiah mengemah nih, ya Mm-mm. dari 17.000 udah ke mau ini kayak udah 18.000 lah, kita anggap 18.000 gitu. Mengemahnya anggapnya 5%. Nah, kalau si investor asing ini Mm-mm. beli saham, dia kan dalam USD, satuan mata uang dasarnya. Ya, Nah, kalau dia beli rupiah, kalau rupiah yang mengemah 5%, dia untung sampai 5%, kan kit. Nggak ada untungnya buat mereka gitu loh. ya, ya. Nah, itu salah satu faktor membuat kenapa asing nggak tertarik di Indonesia. Gitu. Jadi, selain persepsi outlook negatif dari pemerintah sendiri gitu ya, Mm-mm. nah, dari currency risk juga negatif. Nah, itu jadi tugas pemerintah itu banyak. PR pertama adalah bikin persepsi positif buat investor asing. Mm-mm. Caranya gimana? Nomor satu ya currency-nya nggak boleh mengemah terlalu dalam. Makanya banyak analis-analis mengatakan currency itu jangan mengemah lebih lagi Pak sampai ke 20.000 atau kemana karena indeks jelek. Nah koneksi di Mm-mm. situ. Karena kalau indeksnya mengemah, investor asingnya nggak akan taruh uang di Indonesia, taruh uangnya di US. Lagi US lagi bagus, mata Mm-mm. uang mengemah, terus tata keuangan negara lagi negatif ya udah itu banyak faktor yang bikin ya asing cabut gitu loh. Jadi Oke, outflow gitu. ya. Tapi semakin mereka keluar, semakin banyak outflow, rupiah jadi semakin melemah lagi, Pak ya. Jadi double gitu.
iya jadi tambah, jadi ya efek domino gitu makanya. Nah ini ya mungkin ya pemerintah juga masih waspada. Walaupun hari ini ada berita sedikit positif ya, saya kalau yang kepala badan gizi ditangkap gitu kan. Berarti kan maksudnya Ya. MBG ini kan disorot tata kelolanya. Nah, tata kelolanya Mm-mm. kan berarti kan ada gerakan mau memperbaiki tata kelola ini. Nah, itu positif. Tapi sayangnya berita negatifnya lebih kencang dibanding berita Mm-mm. positifnya gitu. Tapi Iya, ya, iya. ya nanti kita lihat nih. Sebenarnya nanti di ending ada opportunity nggak nih gitu kan? Sebenarnya Mm-mm. berarti kan pemerintah minimal ada gerakan mau memperbaiki dulu nih. Itu kan Betul. satu hint yang kita mesti positif di antara semua negatif lah gitu ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya seberapa pengaruhnya Pak ya untuk persepsi governance, untuk transparansi dan good governance lah ya di Indonesia itu terhadap putusan investasi itu mau masuk ke Indonesia gitu Pak. Oke, ya itu sebenarnya sangat-sangat krusial banget ya confidence. Jadi kita bisa bilang nih outflow itu ada dua, ada karena rebalancing, Mm-mm. ya, atau karena tidak confidence lagi sama Indonesia, atau Mm. sudah persepsi dan negatif. Nah kalau rebalancing itu kan berarti kan cuma temporer. Mm-mm. Oke, satu kali rebalancing outflow selesai. Tapi kalau gara-gara confidence atau outflow negatif, nah ini Mm. panjang nih. Ini fasenya nggak mungkin 1 2 minggu beres. Mm. Nah, akhirnya terpaksa karena Rebel sama ini dua combo ya kita mesti nunggu akan agak lama. Mm. Terus habis ini ada mau event Piala Dunia. Cenderung market lebih sepi lagi. Itu Mm. lumrah lah setiap 4 tahun sekali ada Piala Dunia itu market lebih sepi. Nah, jadi investor trader ya kita berharapnya sepi itu ada bagusnya juga. Mm. Minimal kagak turun dulu kan gitu kan. Oke, oke, Nah, ya. itu dia berharapnya kita berharapnya Juni ini adalah bikin base dia Mm. konsolidasi sideways minimal nggak jebol level 5.800 dulu deh. Mm. Memang kalaupun dia stretching ke 5.500 kita berharapnya mantul. Mantul, Itu oke. base-nya di 5.800 kayak kita expect gitu. Ya, ya, oke. Oke, sebelumnya sekali lagi terima kasih. Selamat datang bagi teman-teman yang baru saja bergabung. Kita pada malam hari ini mau berbicara mengenai opportunity di balik outflow yang ada. Dari Klaura, selamat malam juga. Dari Rudy juga selamat malam, selamat datang ya. Bagi teman-teman yang bertanya sesuai dengan tema pada hari ini, bisa tuliskan ya di kolom komentar di bawah ini. Nah, Pak, jadi kalau outlook negatif itu sebenarnya hanya sentimen jangka pendek atau itu bisa berpotensi mempengaruhi modal asing, Pak, dalam jangka panjang? Nah, itu pasti jangka panjang. Itu jangka panjang. Hmm. Kan auto negatif ini kan kita kan lihat dia mungkin 6 bulan sekali atau beberapa bulan sekali dia akan review gitu kan. Mm-mm. Nah, dia 6 bulan sekali ini kita mesti istilah bilang ya ada reformasi pergerakan dari pemerintah kayak kalau enggak Mm-mm. outlook negatif ini terus panjang ya itu kan ngeliatin ke hutang, ngeliatin ke bonds, ngeliatin ke macam-macam. Nah itu Mm-mm. efeknya bisa benar-benar panjang. Dan ini domino effect ya, udah domino Mm-mm. effect. Ya. Bisa bilang tadi dari currency ke persepsi, persepsi ke macam-macam. Nah ini domino effect udah makin 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 besar gitu snowballnya. Nah ya aku berharap sih pemerintah ada terobosan lah ya untuk gitu dia ubah persepsi. Kalau enggak ini outflow-nya kenceng banget. Walaupun nah ini opportunity-nya nih kita udah ngomong Mm-mm. sedikit kasihin ya. Mm-mm. Ini aku dengar nih kita ngomong rumor on the street lah ya. Udah kita Oke, ngomong rumor oke, ya, ya. ada rumor. Rumornya sebenarnya Danantara itu punya power. Mm-mm. As we know Danantara itu punya power, dia sebenarnya punya uang yang estimasiku hitungan 100 sampai 150 triliun tuh mereka pegang Mm-mm. untuk jaga ISG sebenarnya. Mm. Ini yang Oke, ini yang rumor beda sebenarnya beda. ya, ya. Tapi kenapa enggak ditahan Mm. dan tidak ada istilahnya dan antara bikin konferensi pers, oke saya beli IHSG bla 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 gitu. Itu kan berarti kan bikin persepsi langsung kondusif atau positif buat investor. Nah Ya. itu kita masih menduga-duga. Tapi Mm. kalau memang asumsi itu benar dia punya uang itu, Mm-mm. kemungkinan bisa akan masuk ke BUMN. Oke. Ya, cuman menurut aku momennya belum pas. Mm. Gitu. Once momen itu pas, mereka akan ada kepentingan ambil itu memang absorb buat dan antara memang harus pegang untuk Mm. dividen play Ya, di kemudian hari gitu. ya. Jadi buat aku opportunity itu akan datang, Mm-mm. cuma kita mesti bersiap-siap dulu gitu. Mm. Karena ini rumor on the street, tapi memang ada make sense-nya juga itu. Itu mereka belum bergerak aja gitu. Ya sekarang dibuangnya asing coba kita lihat Kemen TPIA 2 triliun men sehari men buang. Ya, ya. Itu gimana yang mau nahan gitu. Tapi kemarin sempat 2 Juni itu ya naik itu sebenarnya lokal absorptionnya lumayan loh di Om PP.
kan BRPT, brand hari ini cukup cukup ketahan, makanya masuk ke Mm-mm. stok kita besok. Mm-mm. Itu ngokal absorpsinya lumayan loh, padahal dibuangnya, jadi aslinya Masif udah gitu ngebuang, ya. iya sebulan itu udah dibuang, didiemin tuh, nah udah di harga bottom yang menurut mereka fair value, nah itu yang baru diabsorb lah oleh peran-peran oleh lokal gitu. Nah Oke. kita tinggal sabar ngebaca absorpsi itu terus kita momentumnya dapat gitu. Jadi tugas kita sekarang adalah sabar dan mengamati, itu lah tugasnya trader sekarang gitu. Oke. Nah, saya ada follow up question, Pak. Kalau misalnya ngomongin soal momen, momen seperti apa yang kita tunggu-tunggu, Pak? Oke, momen itu gini. Jadi sebenarnya jangan lihat net foreign buy aja. Mm-mm. Jadi contoh, aku kan nih kalau net foreign buy, sebenarnya aku punya data sebulan terakhir, itu MDKA, Adaro, Teens itu masuk ke 3 kategori yang aku watch list. Karena mereka, walaupun ini market merah, net foreign buy cukup kencang. Tapi apakah ini jadi indikator kita? Belum cukup. Mm. Kita momentum itu dapat ketika, yes, kalau kita ngomong teknikal, itu tidak bikin new low. Chartnya itu nggak bikin nggak jebol support gitu. Ini kan masih Ya, jebol support kan. betul. Tapi Ya. akumulasinya mulai ada nih. Tak, 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 tak. Nah, momentumnya apa? Ketika dia bikin higher high, higher high. Nah, itu udah boleh masuk. Kalau pakai MA yang early indicator MA5 misalnya, breakout, ya itu boleh ambil. Ada volume Hmm. boleh masuk. Tapi indikator volume net foreign buy itu satu indikator. Tinggal nunggu momentum. Momentumnya apa? Buy on break. Buy on break apa? MA5 atau MA10 kalau mau lebih valid gitu ya. Atau pakai higher high, spekulatif buy bertahap. Itu bisa ambil momen di situ gitu. Oke, baik-baik. Nah, tadi Pak Hadri juga berbicara mengenai jangan hanya lihat ya net sell atau net buy asing. Nah, sebenarnya yang paling penting yang diperhatikan itu seberapa besar net sell asingnya, Pak, atau kemampuan market untuk menyerap tekanan jual itu. Nah, sebenarnya kemampuan market untuk menyerap tekanan jual. Karena kemarin kita lihat di BRPT, itu minus Hmm. masih year to date ya, masih minus 100 miliaran. Ya kan, bahkan di hari 2 Juni apa di hari 29 Mei dia dibuang 200 miliar. Tapi nggak bergeming loh, PP malah naik gitu loh. Hmm. Nah, jadi kata kuncinya sebenarnya ya kemampuan market untuk menyerap itu. Jadi sebenarnya kita nggak peduli lokal atau asing buy or sell, yang penting kan sahamnya naik. Sebenarnya gitu kan. Gitu Nah, ya. itu jadi yang penting kemampuan market untuk ngejaga gitu. Oke, kan ada persepsi biasanya kalau asing itulah yang punya kemampuan untuk menaikkan atau menurunkan market gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Pak PP melawan atau lokal melawan, apakah mereka itu cukup kuat gitu Pak untuk melawan gempuran dari asing? Ya, kalau kita ngomong statistik ya, ini aku Hmm. bisa bisa putar lah ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini komposisi hari ini misalnya ya. Ini Hmm. kan data statistik di IHSG, teman-teman bisa buka dari ids.co.id bagian statistik. Ini ada komposisinya Hmm. bahwa domestik itu sekarang di 59% secara today, year to date 65%. Jadi ini sebenarnya absorpsi dari lokal lumayan gitu. Cuman memang asingnya itu jeleknya adalah dia selective stock. Ini kan the whole ISG gitu kan. Hmm. Nah, bedanya ya asing itu punya bobot di saham-saham kayak MSCI itu lebih besar kan gitu. Oke. Secara komposisi kita ngomong lokal lebih gede karena ini ngomongnya ISG secara keseluruhan. Tapi kalau Iya, ngomong iya, ngerti. IDX 30 atau LQ45 Oke. asingnya masih ada 60-40 lah dengan atau Hmm. 50-50 lah dengan lokal Hmm. gitu. Itu Tapi aja sih. jadi peluru mereka fokusnya kepada yang saham-saham yang di indeks MSCI itu ya berarti ya. Ya, biasanya hedge fund belinya bukan single stock malah. Mereka belinya indeks. Belinya antara Hmm. EIDO gitu kan, tek gitu kan langsung langsung ke sebar ke LQ45 lah. Jadi mereka beli itu indeks fundnya sebenarnya gitu. Hmm. Jadi Oke. ya makanya aslinya infonya ke situ-situ aja. Atau Asik. MSCI kan EIDO kan sebenarnya. Ya, ya, ya. ETF. Ini ada yang bertanya Pak, apakah besok indeks saham juga IHSG juga sama ambiarnya Pak kayak hari ini? Eh, Gimana ya? ya, kita ngomong teknikal ya, teknikal sama harapan. Jadi ya ini baik lagi kalau aku bercanda nih, omongan orang punya bank sama omongan orang punya nggak punya bank beda. Gitu ya. Beda-beda. Eh, Betul. eh, aku bagi ke komposit ya. Kita ngomong Ah, technically. Technically ISG itu kalau aku gambar, jadi kita mm, ngomong gambar ya ISG. mm, mm. Sebenarnya kan di 2025 ngowosnya di sekitar 5.800. Nah, ini udah kesentuh. Ya besok ambil Hmm, apa enggak, harapanku kalaupun tembus ini dia mm, mantul tutupnya di atas 5882. Itu ISG masih agak ada harapan.
Tapi kalau besok bikin tutupannya di bawah 5882, wah ini potensinya bisa ke 5.400 sampai 5.500 karena Hmm. yang gap yang lebih panjang lagi gitu. Nah itu Hmm. aja. Jadi ya harapan sih besok technical rebound lah gitu I ya. see. Kan Ya, ya. udah oversold sama sebenarnya ada ketemu support ngowes 2025. Hmm. Ya, yang bisa naikin siapa? Ya, we all know aja cuman saham Kongo. Kemarin ISG kan naik 1% kan sebenarnya bisa dibilang bankingnya naik cuma sedikit, Kongonya yang Hmm. BRPP itu bisa bikin auto reject atas, Ya, ya. bisa bikin ISG 1% kan gitu kan. Ya, ya. Ex kepala BGN ditangkap, apakah bakal berpengaruh ke market? Kayaknya enggak ya. Kecuali kalau MBG-nya sendiri, program sendiri ditiadakan mungkin ya. Ya sebenarnya gini, sebenarnya kan pemerintah udah dengar dari masyarakat bahwa persepsi masyarakat positif kalau sebenarnya ini adalah di efisiensi. Kita Mm-mm. semua tahu kok Mm-mm. ekonomi dunia lagi nggak baik-baik aja. Itu Mm-mm. kita semua masih aware lah ya, maksudnya Ya. akibat perang, akibat apa tuh ekonomi nggak baik-baik aja. Nah, Mm-mm. salah satu cara untuk bertahan hidup adalah efisiensi anggaran gitu. Mm-mm. Nah, jadi kayak kunjungan luar negeri dengan anggaran ini, terus MBG dan yang bikin outflow lagi itu adalah satu hint lagi nih kenapa outflow itu. Tapi kayak gitu ya, di banyak masalah ada peluang ya. Ya. Nah, masalah pertama adalah perubahan regulasi. Ya. Jadi bagi investor asing, gue mau invest nih ke tempat ini, ya maunya regulasinya itu long term. Mm-mm. Mereka nggak suka nih tiap 3 bulan berubah, tiap 6 bulan berubah. Apalagi ada aturan baru. Contoh aturan terakhir kan ekspor satu pintu Mm-mm. atau aturan lagi dari perubahan perpajakan dan so on lah ya. Jadi yang bikin investor asing itu kabur karena ada aturan baru, implementasi mungkin coba-coba. Mm. Makanya akhirnya ada berita dari Bloomberg, China pending batu baranya untuk beli dari kita karena ada Mm. aturan ekspor itu mulai implementasi walaupun bertahap. Ya. Nah, ya contoh ya kayak kita punya mobil listrik ya, Koremon ya. Terus Mm. tiba-tiba besok ngomong subsidi dicabut. Hari ini ngomong oh nggak jadi. Atau Ah. besok ngomong nggak ganjil genap. Ini ganjil genap. Jadi investor atau buyer yang mau beli takut. Ya. Investor yang mau invest mesin juga pabrik bikin mesin ngeri juga nih. Besok ntar Mm. berubah subsidinya, ntar berubah. Nah, pemerintah masih komit. Ini ada aturan sekian loh jangka panjang. Jadi kalian bisa invest ini dengan tenang dukung. Nah, itu yang dilakukan oleh China atau mungkin Vietnam negara tetangga. Nah, itu yang bikin outflow itu bisa ketahan. Ya, ini tugas pemerintah sih. Kita cuma Ya. bisa menganalisa aja ya. Terus kita cari Ya. peluangnya apa. Nah, peluangnya balik. Berarti saham komoditas kalau ini sudah apa? Sudah jangan dan sebenarnya kan goalsnya kita bisa bilang bagus lah. Mm. Biar under invoicing itu praktek yang dari zaman dulu dari kita tahu bisa Ya. diberantas. Tujuannya bagus. Mm. Cuma implementasinya ya Ya, kita pelaksanaannya. berharapnya nggak tahu nih. Tapi kalau ini bagus, asing mungkin juga ada yang aku bilang ada dua kubu lah ya. Kubu Mm. yang percaya sama kubu yang nggak percaya. Nah, omongan yang punya barang percaya lah biasanya. Nah, ini kayak tadi MDKA, Adaro, Tins, Inco, Emas, MBMA itu kan net foreign buy-nya cukup bagus. MDKA tuh sebulan terakhir net foreign buy 955 miliar aku hitung. Mm. Adaro 464 miliar, walaupun mereka minus ya secara teknikal ya. Tapi kan smart money itu sebenarnya masuk. Ya, bahasa kita smart money itu masuk. Jadi, ya tadi, opportunity-nya ada di saham komoditas dengan aturan ini mulai diimplementasi. Buat aku sih, saham komoditas boleh dilirik. Boleh dilirik. Selama dia masih di atas support jangka panjang ya. Contoh TINS, Adaro, itu masih di atas level MA200. Ya, jadi kalian boleh screening, kalau aku screening pertama ya, dia di atas level MA200. Berarti secara Mm. setahun masih di atas rata-rata harga modal orang sama setahun beli gitu loh. Mm. Mm. Berarti saham itu masih belum distribusinya belum gimana. Berarti justru malah ketahan di area tersebut. Nah itu yang hint pertama dari aku buat cari opportunity di buy outflow ini. Oke, oke. Berarti tadi saham-saham itu yang komoditas itu termasuk ini ya, yang kan di balik semua outflow itu kan juga ada inflow juga. Nah, salah satu inflow dari net buy asing itu di saham-saham komoditas ini berarti Pak memang ya? Betul, betul. Makanya kita Hmm. justru bingung kan. Ada aturan baru tata kelola ekspor, orang mungkin nunggu segala macam. Tapi smart money-nya masuk di sini gitu loh. Hmm. Nah ini teman-teman boleh analisa lebih lanjut. Ya ini kan saya juga baru buka topik, tapi teman-teman bisa do your own research juga ya, lebih Ya, dalam lagi ya. Di ya. masing-masing saham, net foreign buy-nya, bikin periodenya, nah itu bisa diolah lah lebih lanjut gitu. Hmm. Oke, oke.
Jadi kalau kita ikuti aliran dana tadi apa namanya komoditas. Nah, apakah di sektor ini Pak ada tanda-tanda akumulasi itu, Pak? Atau apakah ada sektor lain yang menunjukkan tanda-tanda mulai diakumulasi? Ya, so far sih baru di IDS Basic sama energi lah ya. Aku lihat mulai ada info ya. Tapi kalau IDS Financing ya masih masih berat lah ya. Banking sih buat aku masih berat. Tapi kalau Hmm, IDS Energi sama ini beberapa sahamnya sudah mulai ada info di Basic sama di energi lah ya. Dua itu aja sih. Gitu. hmm, Kalau kayak healthcare, consumer, ya infonya nggak signifikan sih gitu. Dan hmm, teman-teman masih tahu ya, eh, dua sektor yang top 2 IHSG yang berkontribusi untuk naikin dunia IHSG itu adalah finance dan basic. Ketiga energi. Itu secara apa ya jumlah weight ya bobotnya itu paling besar di mereka itu. hmm. Finance sama basic yang paling besar. Oke, baik. Kalau misalnya nanti dari IDR-nya sendiri bisa mengalami penguatan, itu kalau misalnya asing bisa masuk lagi, apakah bakal pertama-tama itu ke banking lagi, Pak? Kalau misalnya dari perbaikan rupiah itu. Ya, menurut aku banking. Bankingnya akan naik gitu. Tapi once banking naik kan ini kan dampaknya domino juga tuh. Mm-mm. Bisa ke properti, bisa ke basic, bisa ke energi gitu. Semua bisa masuk gitu. Ya, Gitu. Karena ini memang rupiah kan terkait ekspor, terkait import. Ini kan semua akan kena imbas semua gitu. termasuk inflasi juga ya, Pak ya? Ya, inflasi. Inflasi kemarin berapa ya? 3%-an ya atau berapa? Tapi ya data Indonesia apakah valid? Iya, kita bisa mengaba-aba ya, sosok lah ya gitu. Yang penting ya datanya dia konsensusnya masuk nggak gitu kita bilang. Ya. Yang penting ya tadi saham-saham yang kita pilih itu tepat nggak gitu. Karena udah di saat ini kan selektif dan Mm-mm. stop loss masih ketat gitu loh. 5% nggak ini ya udah War. kual dulu gitu kan ya. Hmm. Oke. Nah, menurut Pak Ade sendiri, Pak, ke depan itu tekanan itu masih ketekanan untuk outflow itu, Pak, apakah masih akan ada? Mengingat ini kan 18 Juni nanti ada MSCI Market Accessibility Review, tanggal 23 ada MSCI Annual Market Classification Review, dan 19 Juni itu ada rebalancing dari FTSE, Pak. Ya, ini lagi rumor on the street ya, rumor lagi. Rumor Rumor itu ya. rumor lagi sebenarnya masih negosiasi, jadi aku belum bisa Mm-mm. ngomong. Tapi yang aku dengar emang asing masih ada potensi outflow total 40 triliun. Yang omongannya gitu, ngomongnya 40 triliun. Dan aku cek kan, hari ini udah berapa? Berarti kurang lebih udah 25-26 T. Kayaknya masih ada 14 T lagi ngutang nih buat di outflow Hmm. gitu. Nah, tapi kita lihat, nah, itu kan rumor, belum tentu Ya, benar-benar ya. salah. Tapi kalau ngomongin year to date, coba ya aku lihat year to date kita tuh udah di 56 T loh kalau nggak salah. Nah ini kalau ini net net foreign sale year to date tuh udah 56 T ini. Ya Mm-mm. 56 T. Ini kan 56 ribu miliar ini. 56 T ya. Ya kalau ngomongnya bener di 40 T ya ini sebenarnya kalau ngomongin year to date udah lewat. Cuma kalau ngomongin ya di bulan Mei 40 T ya bengong gitu kan. Di bulan Mei Hmm. aku itu baru 24 T-an gitu kan. Nah, hari ini jadi 25 triliun. Ya moga-moga sih hitungannya year to date atau apa gitu ya. Kita berharap sih dengan Piala Dunia makin sepi ya Hmm. opportunity juga nggak bikin Oke, bingung, konsolidasi dulu lah di Juni gitu ya. Jadi biar oke. di kuartal 3 akhir udah mulai ada rebound-rebound lah ya. Baik, baik. Semoga ini semua udah bad news-nya udah benar-benar dihajar semua, Pak. Iya, Semoga iya, setelah iya. bad news selesai, tinggal satu arah, yaitu ke atas ya. Ya, ini ada yang tanya, Pak. Dari YB Sekuritas, apa daftar full onsite mandiri atau harus melalui sales dari rilis souvenir? Bisa full online, tinggal ke yb.co.id registrasi, bisa langsung online kok Pak. Gitu. Ya, melalui Seras boleh kalau ada kenal, kalau atau ke cabang kami ada 6 cabang kan ada di Batam, di Solo, di Bandung, di Semarang, di Surabaya, nah, tinggal pilih ya gitu ya. Ya. Ini dari Notes Sientoya juga tanya, bisa daftar online? Bisa, menurut Pak Adrian tadi. Oke, besok mau daftar YB, hajar, gas, langsung. Oke, Pak Jun ini lebih cocok ngapain ya, Pak? Scalping atau swing atau invest saja, Pak? Semua cocok buat aku, tergantung strategi sama ya, saham yang dipilih. Kalau teman-teman invest, ya sarannya bukan buy sekali terus tinggalin gitu loh. Hmm. Kalau invest ambil BCA terus mau ambil DCA, buat aku nggak ada isu lah ya. Udah kan nyicil-nyicil pelan-pelan kan. Gitu. Tapi kalau ngomongnya swing,
Swing mungkin masih lebih selektif lah ya, cari Hmm. supportnya yang tunggu ada momentum. Tapi kalau scalping nanti ya hari ini merah, misalnya skip, besok market hijau rebound, Hmm. ya tinggal ambil menitan gitu kan. Hmm. Nah, scalping menitan gitu. Jadi sebenarnya semuanya bisa, tergantung implementasinya. Semua punya strategi masing-masing soalnya. Ya, Dan ya. tapi ya di market sekarang ya lebih selektif aja gitu pilihannya. Hmm. Oke, oke. Bulan Juli bagaimana, Pak? Wah, bulan Juli. Doanya sih abis Piala Dunia Habis. mendingan ya gitu ya, doanya begitulah udah ya. Karena Iya, kita cuma berharap bullish gitu, karena kita nggak bisa nge-short iya, teman-teman. iya, iya, betul. Cuma bisa buy and tunggu naik gitu. Makanya kita sama-sama kita doakan Indonesia Iya, supaya ya. Indonesia bisa lebih baik lagi. Ya tapi itu Pak, ya beda, teman-teman, ya. ada niat tipsnya ya, currency-nya udah membaik, Hmm. IHSG baru bisa membaik. Karena itu kalau kita ngomong asing, Hmm. outflow itu satu indikator pertama currency risk. Ya bisa ada Hmm. lihat yang yield, yield bond atau segala macam, tapi mungkin lebih kompleks ya teman-teman. Ya. Sederhananya tinggal lihat kurs dulu deh, gitu. Hmm. Karena ya itu tadi benang merahnya itu karena asing dalam USD gitu loh. Hmm. Dia beri beri saham Indonesia, pas dia untung, ngugi currency ya, dia Hmm. jadi nggak tertarik gitu loh. Ya, ya. Jadi itu udah indikator yang paling paling sederhana lah ya. Ya paling gampang lah buat Hmm. kita lihat tuh ya currency dulu. Makanya Hmm, anaknya suka currency. ngomong hati-hati sama currency, hati-hati sama currency ya. Benang merahnya di situ karena dia Hmm. lihat si asingnya satuannya US ke Indonesia convert. Nah itu agak repot gitu. Ya, ya. Pak, sebenarnya ada yang beda nggak sih dengan outflow sifatnya rebalancing biasa dan juga outflow yang sifatnya itu mencerminkan turunnya kepercayaan investor gitu, Pak? Ya tadi sempat kita singgung dikit. Kalau dia rebalancing kan sebenarnya cuma temporer. Tapi Hmm. kalau ngomongin kepercayaan investor, nah ini jangka panjang nih. Nah Hmm. ini agak-agak repot. Makanya kita berharap ya pemerintah ada terobosan untuk mengubah ini. Ya ini indikator kecil ya. Tadi ke para apa badan gizi ditangkap, dia udah hint kecil ya dari pemerintah bahwa mereka mau Serius itikat ya? benerin gitu. Ya Hmm. saya kan Hmm. berharapnya tadi tadi gitu Pak Raymond. Dan Hmm. antara statement, guys, gue punya uang 100 triliun, gue akan tahan ISG. Itu bagus Pak. Kalau ada statement begitu, terus direalisasikan gitu, terus kasih portfolio kita ini, itu Ah, investor mungkin akan jadi apa? PD. Terus ya. asing kasih lihat, kita udah masuk kok. Nah, kalian mau ikut ikutan nggak? Itu kan kita negara udah nopang. Itu misalnya seperti itu. Cuma kan nggak ada yang ngomong nih kita lihat nih Hmm. gitu kan. Eh, Diem-diem semua ya. Udah kita tunggu-tungguan juga gitu. benar-benar. Tadi ada yang tanya juga nih, bedanya ISG turun tahun ini sama 2008 apa, Pak? 2008 ya. 2008 saya belum di saham jujur aja. Oh, belum. Iya. Tapi kalau kita Oke. ngomongin technically 2008 itu kan subprime mortgage ya. Hmm. Itu kalau kita nonton dari film Big Short sama dari literatur yang aku baca, sepengetahuan aku, itu dampaknya lebih berat juga. Hmm. Bahkan sampai 10 tahun ke depan, sampai 2018 kan dampaknya masih berasa itu, Hmm. 2008. Karena tuh Lehman Brothers collapse. Ya. Itu domino effect di Amerika ya udah setengah mati itu, kredit Hmm. macet bubble pecah. Itu aku lebih parah. Di Hmm. 2020 ini agak lebih tricky, karena sebenarnya ada perang, ada geopolitik, ada Hmm. ada juga tensi domestik gitu loh. Hmm. Kalau ngomong 2026 2008 bedanya apa? 2008 itu semua global hancur. Hmm. 2026 market Korea, market Jepang, market Masih bagus Amerika ya? all time highest. All time highest. Jadi, tapi itu pinternya menurut aku, pinternya pemerintah sana juga. Donald Hmm. Trump pintar buat aku, dia bikin uang itu tidak lari ke negara lain. Dia bikin yieldnya Hmm. bagus. Currency lain lemah, dia US menguat sendiri. Uang Ya, ya. akhirnya lari ke domestik kan, dan bikin saham mereka bagus Hmm. gitu loh. Hmm. Jadi, Pak, di tengah banyaknya sentimen negatif ini, termasuk outflow besar-besaran ya. Jadi, kita sebagai retail itu strategi apa, Pak, yang bisa kita terapkan saat ini, Pak? Nah, strategi benar. Oke. Ini sebenarnya ada satu strategi, Hmm. tapi retail tuh suka males. Jujur aja. Jadi butuh Hmm. effort teman-teman. Strategi Oke. pertama gini, aku yakin 80% retail secara data itu suka nyangkut karena Hmm. tengah cut loss. Hmm. Oke. Kita pun yang sudah sering trading, yang sudah istilahnya mental dan hati ini sudah teruji gitu ya. Ya. Bisa aja tengah cut loss dan harus pedih dan gitu. Ada yang ketinggalan. Itu udah alamiah teman-teman. Tapi pas lagi ARB betul-betul itu kadang-kadang mau sejago mesin smart order pun kalau tutupnya open gap itu udah semua sektor smart ordernya nggak ada yang jangan gitu loh. Iya kan? Nah itu udah pasti. Jadi strategi pertama adalah kalau teman-teman nyangkut, kita bisa manfaatkan buying power ekstra.
Hmm. Entah top up cash sendiri, entah pakai collateral barang yang ada, atau pakai rekening margin jika saham-sahamnya masuk ke list marginable. Di Hmm. YBK ada rekening margin, teman-teman bisa baca website, kita bisa buka. Dan kalau udah ada relaksasi dari bursa, cuma 50 juta boleh buka rekening margin. Hmm. Nah, ada ini contoh, saya beli di harga 1.500. Nyangkut nih, Hmm. sahamnya turun-turun nih, di harga 1.000. Wah, udah turun 30% kan. Nah, saya paling power, saya yakin saham ini sebenarnya secara story ya, dan fundamental masih wise. Teknikal ada rebound, saya beli dulu di harga 1.000. Saya tambah lagi barang ini. Tapi pas, kan average-nya mungkin masih, karena kita mungkin modalnya gede. Jadi, pas begitu average-nya kagak turun banyak gitu loh. Mungkin turun dari 1.500 ke 1.400 gitu. Tapi once teman-teman ini jual dari 1.000 ke 1.100, kan udah ada untung kan, Ya, sekarang yang modal bawah kan. ya. Buat TP dulu. Nah, jeleknya apa? Average di portofolio Anda pasti hancur. Hmm. Jadi teman-teman mesti nyatet modal equity awalnya berapa, lalu di sini nyicil pelan-pelan average down, tapi tek 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 tok. Jadi ambil bumper. Nanti yang penting total akhir ya ketika dia nyampe ke sini, equity gue balik apa enggak gitu. Hmm. Ya, kita suka mangas apa? Jurnal. Hmm. Aku tiap minggu end of week itu selalu bikin jurnal di, karena udah pakai Google Sheet enak, jadi Google Sheet di laptop ini nanti mau buka di handphone, buka di mana kan udah ngering kan, dan itu Hmm. free teman-teman Google Sheet. Nah itu Hmm. mesti pelajarin bikin jurnal. Jurnal paling gampang apa, nggak usah nama saham atau ngotnya, rupiahnya aja. Aku beli saham ini 30 juta, ya udah besok turun nih, aku pakai extra power beri-beri, oke tinggal 25 juta, beri-beri jadi 26 juta, 27 juta, berarti kan minusnya 3 juta gitu loh dari modal Hmm. 30. Itu aja, jadi pakai rupiahnya lebih gampang. Nanti kalau hitung average buy, oh 1.500 tinggal 1.400,3, ini berapa ngot, nanti takutnya pusing. Karena kita trader, mata uang kita apa? Rupiah kan, Ya. Ah. bukan ngot gitu loh. Tujuan kita adalah menambah pundi-pundi rupiah. Kecuali mau jadi investor, biasa pengen buy and keep. Jadi dulu aku ada istilah ternak saham, Koremon. Hmm. Ya, ya. Ah. Jadi yang dikumpulin ngotnya, dia jual, dia beli ngot lagi, ini ngotnya tambah banyak. Any Hmm. price dia beli. Itu ada investor pengen kumpulin ngotnya. Hmm. Hmm. Buat nanti dia katanya 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau kayak BCA tuh aku kumpulin ngotnya buat apa? Nanti anak kuliah lah baru gue lihat gitu loh. Ya. Masih panjang gitu. Nggak pusing. Tapi kalau kita trader, kan lihatnya rupiah. Nah, itu kadang para retail suka kebalik-kebalik Pak Koremon. Habis Hmm. beli rupiah, nyangkut jadi ternyata ngot. Hmm. Nah, itu dari awal strateginya mesti di clearin dulu, dijelasin. Oke, gue mau rupiah ya rupiah, mau ngot ya ngot gitu. Oke, oke, oke. Nah, itu Jangan aja. Jadi dicampur bisa aduk ada ya. satu strategi, tapi masih rajin. Bikin jurnal. Nah, Hmm. itu. Itu penyakitnya dua. Males bikin trading plan, males bikin jurnal. Nah, itu doang tuh dua penyakit biasanya tuh. Oke, oke. Trading plan dan jurnal. Hmm. Benar, benar, benar. Kayaknya saya juga sering miss itu. Oke. Dulu aku ada bukunya, bikin tiap hari trading dia nyatet gitu loh. Kosannya Hmm. ya udahlah, yang penting nyatet end of week, nyatet rupiahnya aja gitu loh. Ya, betul, betul, Pak. Dan ini ada yang tanya, Pak, apakah ada hubungannya dengan Indonesia butuh dana untuk MBG dan akhirnya menaikkan pajak terhadap pengusaha sehingga investor asing ragu terhadap market Indonesia? Mungkin ada, tapi sedikit. Aku ngeliatnya lebih tadi ke currency, ke persepsi, sama Hmm. tadi ke perubahan regulasi. Investor asing sebenarnya tidak takut sama resiko menurut aku. Hmm. Mereka resiko mereka bisa bisa ngitung lah. Berubah-berubah regulasi, mood-moodnya presiden, nah itu yang nggak bisa dihitung. Itu yang Hmm. susah gitu. Benar, benar. Kalau resiko tuh rupiah mereka bisa hitung kok. Jadi Ya. investor asing tuh bisa aku bilang apa ya, bertangan dingin lah ya. Oh, Hmm. mereka tuh ngitung pakai data, pakai angka gitu. Nggak bilang gini, negara saya kuat, fundamental saya bagus. Hmm. Asing tidak percaya sama itu teman-teman. Dia akan lihat datanya, ini hitung, oke saya siap segini, itu kalkulasi mereka tuh udah di situ. Jadi resiko itu mereka ukur. Cuma resiko 3 bulan lagi pajak CFA sama PT berubah ya. Oh, Hmm. 6 bulan lagi aturan ekspor berubah ya. Nah, itu yang membuat mereka lebih bikin mereka mundur tuh karena hal-hal seperti itu gitu. Ya, ngerti. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke Q&A teman-teman semua, dari Pak Hadiran sendiri sebagai kesimpulan ya di tema kita pada hari ini, opportunity di balik outflow. Bagaimana Pak kita bisa menemukan opportunity di balik outflow ini? Di mana kita bisa berburu opportunity ini Pak? Bagaimana caranya? Ya, tadi sebenarnya tips pertama teman-teman
ini kan pertama currency kan ini gampang ya kan. Mm-mm. Kedua cari yang masih info dan sahamnya nggak bikin turun buat momentumnya. Ya, yang aku lihat adalah sebenarnya kalau kita lihat info, saya lihat sektor-sektor basic, terutama di saham-saham energi ya, kayak Mm-mm. MDKA, Adaro, TINS. Buat aku ini sebenarnya cukup potensial karena ada info. Tinggal nunggu momentum candlestick-nya confirm gitu. Itu aja sih. Jadi opportunity-nya sebenarnya ada di saham-saham yang nanti akan ada momentumnya. Apalagi sama ya tadi krunya, ngumornya ya, BUMN jika dalam tangga masuk, saham-saham BUMN relatif harusnya dijagain. Ya tadi asing nomor satu ya mungkin Bank Himbara yang akan kena dampak gitu kan, baru Mm. saham-saham lain. Kalau Kongo, aku agak sulit analisa. Karena menurut aku itu akan tergantung si Om PP-nya Mm. masih mau fight apa enggak. Kemarin kan fightnya sehari atau ini. Jadi ini juga buat teman-teman punya wawasan ya. Asing kalau mau ngebuang itu mesti naikin dulu baru ngebuang. Mm. Jadi Untuk dia nambah tidak likuiditas tuh Pak, untuk mancing. mancing ya. Jadi satu dua hari naikin buang, satu dua hari naikin buang. Jadi asing kalaupun ngebuang barang dia bukan yang oke open market sell kiri buang sell kiri nggak gitu. Dia kayak ada robotnya tuh salah satu algoritma yang aku tahu dari hedge fund asing adalah Mm. mereka mesti naikin dua hari buang, naikin dua hari buang. Ya, Jadi ya. ada berapa pattern lah ya salah satunya seperti itu. Jadi karena kalau nggak mereka nggak bisa mancing beatnya teman-teman. Ya. Ya Mereka itu juga tetap kalau jual juga nggak mau harga terlalu rugi ya. iya, ya, ada algoritma juga Ah. gitu. Nah, ya kita jangan jadi pahlawan retail aja gitu kan. Iya, jadi kalau udah tahu masuk satu dua hari dia keluar ya kita juga keluar juga gitu. Jadi tetap mesti baca flow-nya gitu. Ya. Ya bisa dibilang riding the wave atau follow the money itu yang lebih lebih tepat Hmm. sih. Jadi jangan jangan sekedar apa, udah gue percaya sama ini, gue buy and tutup mata kan nggak begitu Hmm. gitu loh. Ya, tapi ini kata kunci juga teman-teman. Yang aku alamin ya dari 2016 saya mulai terjun ke pasar modal. Hmm. Once asing masuk dan akumulasi, yang benar ya, Hmm. itu nggak cuma satu dua hari ataupun seminggu. Hmm. Mereka akan akumulasi itu bisa berbulan-bulan untuk ngumpulin lagi. Ya Hmm. demikian juga kalau sekarang selnya udah 6 bulan masih sel terus gitu kan. Gitu. Tapi once mereka ada akumulasi, akumulasi mereka nggak akan dalam jangka pendek. Mereka akan kalau kita udah membaik semua ya secara makro, fundamentalnya udah wise, Hmm. uang itu akan masuk nggak hanya satu hari dua hari, pasti akan masuk ke akumulasi. Maksudnya juga gitu, nggak tiap hari open HK enggak. Nanti dia 2 hari dia turunin dia baru HK, 2 hari naikin dia baru HK. Jadi Ya. ada pattern begitunya gitu. Ya. Cuman kita kan sering sering FOMO ya Pak ya. Jadi kalau misalnya udah turun, terus udah nyentuh support, baru naik naik sedikit, pada beli, terus besoknya lagi. Ya itu sebenarnya strategi pertama adalah money management Koremon. Tadi kan Hmm. tadi ya kan asal money manajemennya tepat, kapanpun masuk itu nggak ada masalah sebenarnya. Namanya juga retail, kita mau masuk duluan kan. Nah Hmm. itu nggak ada masalah. Tapi tetap teman-teman boleh pakai tips masuk itu dibagi bertahap. Hmm. Nah itu akan jauh mengurangi resiko gitu. Ya, Kecuali ya. teman-teman emang pede, terus siap sama kerugiannya, siap resikonya, abas gitu. Itu nggak masalah. Cuma kalau yang masih hati-hati konservatif, boleh di parsial belinya gitu. Ya, Ini ya, ya. strateginya bisa dikembangin banyak kan, itu strategi retail kan. Oke. Ini ada yang bertanya, Pak, 2.430 triliun katanya invest masuk Indonesia. Ini ada efeknya nggak buat ISG ke depan? Eh, bisa berefek. Ya masalahnya kan tinggal uangnya ngalir kemana gitu kan. Nah kalau ngalir ke sektor real, ngaruh ke emiten-emiten tentu ya kita bisa analisa. Aku nggak tahu nih 2430 data dari mana nih gitu kan. Karena kalau Prabowo kan kunjungan ke Prancis bahwa takutnya kan cuma kontrak nih hari kerja, tapi mungkin mereka kan implementasinya bertahap atau parsial atau ke industri tertentu. Nah itu yang kita nggak tahu. So far kalau dari technical yang aku lihat ya tadi di saham-saham komoditas itu basic atau energi masih ada info. Nah kita mungkin lihat sementara ke situ dulu nih. Gitu. Hmm, ya, ya, ya. Ini bagi teman-teman yang bertanya tentang emiten bisa langsung join besok ya di Morning Juice jam 8.15 karena hari ini kita tidak berbahas mengenai emiten. Ya dari Boy. China menunda pembelian batu bara dari Indonesia. Dampaknya bagaimana, Pak? Nah yang penting menunda bukan batal. Yang penting itu Hmm, dulu. oke. Ini buat aku tunda ini kan karena masalah regulasi. Nah ini Mm-mm. kan tinggal masalah pemerintah mengklarifikasi secepat mungkin ke sana.
gitu. Ya, dampaknya kalau di berlarut-larut negatif, Pak. Dampaknya mungkin di emiten yang kita get info jadi outflow bisa jadi. Tapi Hmm. kalau pemerintah ada responnya cepat dan langsung mengclarify ya itu buat aku masih 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 oke-oke aja lah gitu. Asal dia menunda ya. Berarti Hmm. mereview juga gitu. Hmm. Hmm. Tapi kalau membatalkan ya negatif, Pak, Cerita ya. gitu. Hmm. Untung yang bikin berita masih benar loh. Yang bikin berita yang membatalkan itu serem itu. Benar, benar. AI di US, apakah sudah mendekati bubble? Wah, kok US ya? Iya, ya US jujur serem sih. Serem ya. Serem sih. All time highest yang mulu sih gitu. I don't know tapi feelingku bubble. Memang ada bubble. Kapan meletus kita nggak tahu. Ya, di sana belum meletus kita udah meletus duluan masalahnya. Jadi kita bawa-bawa mikirin sana, mikirin diri sendiri Iya, dulu benar. kan gitu. Ya, ya berharapnya ketika sana meletus kita udah lebih siap lah gitu. Iya, iya. Sebenarnya ada bagusnya kalau sana meletus sana jelek, mungkin uangnya ngarik Masuk ke ngarik ke sini ya, Pak sini. ya? Iya, mungkin kan jadi opportunity buat kita kan. Selalu begitu. Saya teman-teman ada dua sisi selalu Hmm. gitu. Oke. Pak Nik, sebenarnya outflow keluar ini duitnya tuh kembali ke US atau ke emerging market yang lain, Pak? Atau ke aset-aset yang lain ya sebenarnya? Kalau menurut analisa aku ke US lagi, karena saham US lagi all time highest, lagi bagus, yield Hmm. US juga bagus, dan currency mereka dalam USD. Kalau kita ngomong akibat perang itu udah bagusnya juga, karena emerging market semuanya kena. Hmm. Dia mau lari kemana? Vietnam, Singapura, Thailand, Malaysia, sama aja kayak Indonesia sebenarnya. Semuanya Hmm. lagi nggak baik-baik aja, gitu. Makanya condongnya baik ke US, karena selain yield bagus, pasar modalnya lagi oke, mereka menang currency juga gitu. Ya, ya, ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung. Ini sudah 8 lewat 12 menit. Jadi kita ingatkan sekali lagi ya, untuk mencari opportunity dari Pak Adrian tadi, kita perhatikan saja currency risk-nya. Kita terus pantau rupiah seperti apa. Kalau mengalami penguatan terhadap USD, itu sebuah tanda-tanda awal. Kita perhatikan juga saham-saham yang ada inflow dan tidak turun atau tidak membuat lower low berarti Pak ya. Iya, nggak Sangat bisa. teknikal ya. Ya, perhatikan juga untuk emiten-emiten yang ada di sektor basic dan juga energi. Perhatikan juga secara teknikal mereka. Nah, terus ini ada yang tanya lagi, bagaimana ISG besok, Pak? Ya, ya itu tadi seperti kita ulas. Yang penting dia nggak tembus 5.800 dulu deh gitu ya. Hmm, Berharapnya ada technical rebound karena kalau tembus 5.800, wah ini potensi downside-nya masih agak panjang ke 5.400, 5.500. ya, Doain aja doain, besok nggak doain. bikin euro gitu. Ya, Minimal kan udah turun dalam 4% ya, besok rebound 1% lah ya, minimal ya, lumayan lah mangkas ya. lah ya, nggak bikin jebol support. Aku merasa mungkin habis naik 2 hari lagi akan ada turun lagi sekali, Turun. tapi dia buat stretch ke 5.500, 5.400 tutup gap, dia bayar utang, dia baik lagi gitu loh. Hmm, Jadi oke. ya mungkin bahwa besok naik dulu, tapi waspada takut turun sekali lagi untuk stretch support untuk naik lagi gitu. Oke, semoga bisa double bottom untuk naik ke atas ya dia. Ya itu jauh lebih bagus sih kalau Ya. ada pola itu. Hmm. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung semua. Terima kasih juga Pak Adrian yang sudah memberikan insight yang sangat menarik. Kita bincang-bincang sangat menarik pada hari ini. Semoga bisa memberikan sebuah pencerahan ya kepada teman-teman semua. Oke, kalau begitu bersama dengan saya Raymond dan juga Pak Adrian, kita mohon pamitan terlebih dahulu ya. Sampai jumpa dan Sama. selamat malam buat semuanya. Bye-bye.